salam sejahtera selalu. Masih dalam mata kuliah Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan computing. Kali ini topik yang akan diangkat adalah Ubiquitous Computing, disingkat Ubicom, and Pervasive Computing, atau istilahnya adalah komputer di mana-mana, seperti yang sedang tren penggunaan gadget dan perangkat keras lainnya dalam membantu aktivitas kita. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leon Andretti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, CFS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SCM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Sebagai review dari materi sebelumnya, kita akan kembali memahami apa yang dimaksud dengan hypertext, kemudian hypertext dilanjutkan dengan multimedia, kemudian World Wide Web atau WWW, dan tentu saja pergeseran paradigma atau paradigma shift, mulai dari paradigma awal sampai ke paradigma Ubiquitous Computing atau Ubicom. Pada review pertama, yaitu teks dan hypertext, ya, kita akan coba terlebih dahulu memahami bahwa teks itu impose strict linear progression on the reader. Kalau dibayangkan, kira-kira pada teks yang ada seperti di buku misalnya, dapat kita bayangkan suatu buku memiliki page yang banyak, ada page 1, page 2, page 3, page 4, maka isinya dan cara membacanya adalah secara linear progress, ya. Mulai dari page 1 diteruskan ke page 2, diteruskan ke page 3, diteruskan ke page 4 dan seterusnya. Bagaimana dengan hyper? Istilah hyper itu adalah rich content. Rich content tidak hanya saja terdiri atas teks, ya, seperti narasi, tetapi juga bisa berupa graphics, audio, video, computation, dan bahkan interaction. Sehingga hypertext itu adalah teks plus, bisa dikatakan seperti itu, ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke hypertextnya lebih detail, ya. Hypertext is text which is not constrained linear, which constrained link to other text. Nah, jadi maksudnya adalah yang menjadi ciri utama adalah link dari suatu teks ke teks yang lain. Nah, seperti itu, ya. Kemudian istilah ini baru diperkenalkan itu oleh Ted Nielsen, terutama pada tahun 1965, ya. Kemudian hypertext is the combination of the doc fragments and their connection. Connectionnya itu melibatkan node and links. Jadi kalau digambarkan, hypertext terdiri dari nodes and network of links. Oke, nah ini ada contoh jaringannya. Perhatikan, misalnya teks awal home, ya, maka ada sebagian teks yang ada pada halaman home bisa memiliki link ke halaman selanjutnya, seperti halaman misalnya di sini, ya. Halaman B ini juga bisa memiliki link ke halaman C. Nah, tetapi bisa saja sebagian teks yang ada pada C memiliki backlink yang ada pada halaman B. Nah, bahkan bisa juga, misalnya di sini ada halaman F, dia akan melibatkan external link. Nah, itu kelebihannya, ya. Dan dia bisa ditempatkan langsung pada teks yang bersesuaian atau pada konteks yang diinginkan. Nah, hal inilah yang membuat hypertext
memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dan sangat rich, terutama pada zaman web of 2 ya. Kemudian juga ada istilah bookmark. Ini juga diperhatikan ya. Selanjutnya adalah hypermedia atau multimedia. Ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk hypertext which is not constrained to be text based. Jadi yang spesifik hypertext non text itu dikenal dengan multimedia ya. Juga ada kata-kata multi, artinya bisa lebih dari satu media. But some also used for simple audio and video. Yang paling populer itu adalah konten berupa audio dan video. It can include other media, juga bisa berisi media yang lain. Misalnya adalah graphics ya, atau bisa juga image, and especially the continuous media, sound and video. Terutama sekarang yang paling populer adalah audio video ya, bahkan yang stream. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Jika teks atau hypertext tadi fokus pada teks dan link beserta note-nya, maka multimedia dia jauh lebih kaya dan jauh lebih luas lagi. Dia bisa meliputi graphics, bisa meliputi sound, bisa meliputi video, sehingga disebut dengan hypermedia atau multimedia. Sekarang trennya banyak sekali aktivitas yang melibatkan multimedia atau hypermedia ini ya. Misalnya pada sosial media YouTube yang cukup populer, di sana fokus menyediakan konten berbasis video, mulai dari yang short video, medium video, bahkan sampai long video. Bahkan juga sudah dilengkapi dengan fasilitas streaming ya, jadi bisa seperti live ya. Ini trennya sekarang sudah ke multimedia ya. Setelah konsep teks, hypertext, dan hypermedia, selanjutnya juga ada konsep World Wide Web atau WWW ya. Is a project with use hypertext concept. Jadi WWW itu sampai sekarang tetap dipakai, merupakan suatu project yang berbasiskan hypertext concept ya. Kita bayangkan seperti ini kira-kira. Hypertext dokumen itu tersimpan dalam bentuk HTML misalnya, dia berada di sebagian server, kemudian akan diakses oleh klien dengan cara-cara tertentu ya, sehingga muncullah hypertext tadi melalui suatu protokol yang dikenal dengan HTTP. Protokol itu kemudian dikirimkan ke server, server mengembalikan kepada klien dalam bentuk hyperdokumen yang berbasiskan HTML. HTTP tadi akan menerima format URI ya, atau Unified Resource Indicator, atau juga URL, bisa juga Unified Resource Locator. Jadi www yang kita ketikkan itu sudah standar dan alamatnya hanya satu itu saja. Itu ya, dan dia melalui protokol tertentu akan dikirimkan ke server. Selanjutnya server akan mencari alamat tersebut dan menampilkan hypertext dokumen ya, dan diterima oleh klien sebagaimana mestinya. Jadi bisa saja berupa teks atau juga berupa hypermedia. Ini kira-kira gambarannya ya. Jadi ada konsep server, HTML, hypertext dokumen, client, URI atau URL, dan yang tidak kalah penting itu adalah HTTP. Ini adalah konsep dari project WWW dan sampai sekarang ini masih dipakai. Dalam computing dan HCI juga ada sejumlah paradigma yang mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan ilmu komputer itu sendiri. Jika pada awalnya dimulai dari batch processing ya, di mana sistemnya bertumpuk, pekerjaannya dikerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu diproses sekaligus, kemudian baru diubah dengan time sharing ya, mulai dibagi. Selanjutnya supaya lebih besar lagi, jaringannya diperluas melalui sistem networking.
Kemudian untuk memperkaya pengalaman pengguna baru digunakanlah graphical display. Kemudian dengan berkembangnya teknologi sudah muncul microprocessor. Kemudian jaringannya lebih luas lagi, tidak hanya pada suatu tempat, bahkan sekarang sudah secara global dengan triple W. Nah, sekarang trennya adalah ubiquitous computing, ya, a symbiosis of physical and electronic world in service of everyday activity. Jadi suatu simbiosis yang saling menguntungkan secara fisik dan elektronik dalam melayani kegiatan aktivitas manusia. Ubiquitous computing ini sendiri disingkat dengan Ubicom. Nah, jadi kalau kita bayangkan tadinya computing itu sangat besar, ya, dia bisa sebesar gudang, ruangan, kemudian menyusut hanya seukuran PC, menyusut lagi seukuran misalnya laptop atau tablet. Kemudian pada era ubiquitous computing, gadget-gadget tadi semakin banyak lagi rupanya, ya. Nah, misalnya ada smartwatch, ya, kemudian ada juga health band, atau misalnya smart TV, smart kitchen, gitu ya. Artinya apa? Computing tidak lagi dibuat seragam seperti laptop tadi, ya, tetapi dia mulai tersebar ke banyak gadget istilahnya, ya. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan ubiquitous computing, atau disingkat ada yang menyingkatnya dengan UC atau Ubicom, ya. Secara sederhana ini disebut nanti komputer di mana-mana, ya. Kemudian ada juga istilah lain pervasive computing, kemudian wearable devices and embedded system. Agenda pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, kita akan lihat lagi hukum Morse, ya. Walaupun hukum Morse ini sudah tidak berlaku, tapi tetap saja dia menjadi foundation bagi ubiquitous computing saat ini, ya. Kemudian juga masuk ke modern computing era, baru lanjut dengan ubiquitous computing atau Ubicom. Kemudian fondasi dari ubiquitous computing itu adalah wireless technology. Jadi sekarang sangat tergantung dengan teknologi wireless yang sudah berkembang. Baru masuk ke varian dari ubiquitous computing, seperti misalnya ada yang masuk ke kelompok wearable devices dan bisa juga masuk ke embedded system. Press button and see the effect. Artinya perintah kita masukkan misalnya melalui keyboard, kemudian kita percayakan saja hasilnya melalui sistem computing, kita tunggu seperti apa dampak atau hasilnya. Nah, pada era ubiquitous computing atau Ubicom and augmented reality system, dia memecah sistem glass loop ini dengan menghubungkan dunia nyata dengan lingkup dunia berbasis elektroniknya. Ada sejumlah aplikasi yang terkait. Selain ubiquitous computing juga ada virtual reality, kemudian augmented reality, sampai ke information visualization. Nah, pada fase ubiquitous computing ini kita sudah dapat melihat dan memprediksi apa hasil yang diinginkan itu sama seperti kejadian yang ada pada dunia nyata pada umumnya. Kita fokus lagi pada misalnya ubiquitous computing. Dapat dibayangkan dia adalah filling the real world with computers, atau kita isi dunia nyata ini dengan computers dalam bentuk gadget-gadget, ya. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar seperti ini, gadgetnya itu sudah banyak sekali, ya. Bisa dipakai misalnya ini untuk family, kemudian ini untuk retina, melibatkan retina mata, kemudian melibatkan home, ya, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sehingga computing itu tidak lagi terpaku pada desktop, mainframe, laptop, atau
ya, tetapi dia sudah banyak lagi ragamnya. Sedangkan pada konsep virtual reality and augmented reality (VR and AR) ya, making the real world in computer. Nah, membuat dunia nyata berada dalam suatu komputer. Jadi kebalikannya. Nah, kita lihat gambarnya, perhatikan ya. Dengan teknik 3 dimensi dan lain sebagainya, kita dapat men-sketch dunia nyata itu berada dalam genggaman kita. Nah, seperti ini. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan simulasi, prediksi sebelum actual decision diambil. Keberadaan ubiquitous computing juga tidak terlepas dari Moore's Law ya. Jadi Gordon A. Morse, dia merupakan co-founder dari Fairchild Semiconductor and Intel. Dia memperkirakan penggunaan integrated circuit pada tahun 65 akan double every 2 years katanya ya. Integrated circuits will lead to such wonder as home computers. Bisa dipakai di home computers or at least terminal connected to a central computers, atau setidak-tidaknya terminal yang terhubung ke komputer pusat. Automatic control for automobile. Nah, ini juga ya, kontrol otomatis terhadap mobile and personal portable communication equipment. Nah, dia masih menggunakan istilah personal portable communication equipment. Nah, ini tokohnya ya yang berada di balik teori Moore's Law. Moore's law predict that the quantity of components integrated into ICs would increase to 2 kali lipat each year for the next decades. Karena dia mulai tahun 65, maka diperkirakan from tahun 65 sampai dengan 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 75 ya. Dan dihitung setiap 2 tahun. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi setelah eranya transistor, maka muncullah eranya integrated circuits. Di sini mulai dari Apple ya, IBM, kemudian Pentium sampai Pentium 4. Kemudian juga sekarang muncul terakhir mungkin Core i7, Core i9 ya. Nah, setelah fase ini diperkirakan mulai pertengahan tahun 70-an sampai ke tahun 2020-an ya. Berarti sekitar 25-30 tahun. Nah, setelah itu baru nanti akan masuk ke fase optical, quantum, dan DNA computing. Kira-kira seperti ini ya. Modern computing era menurut Crumb yang dipublish pada tahun 2020 itu terdiri atas mainframe, kemudian personal computer atau PC, dan ubiquitous computing. Kira-kira isi dalamnya banyak melibatkan transistor, IC, dan alat-alat elektronik lainnya. Yang pertama adalah mainframe ya. In the first ways of computing, one large mainframe computer serves many people. Jadi mainframe itu adalah komputer yang ukurannya sangat besar, bisa sebesar ruangan atau lemari yang cukup besar ya, dan dia melayani banyak orang. Kira-kira rata-rata pada masa lalu awal-awal computing itu cenderung mainframe ya. Sampai sekarang mainframe tetap ada, tetapi biasanya hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar ya, provider kelas dunia atau perusahaan-perusahaan yang banyak bertransaksi secara digital itu cenderung memiliki mainframe. Nah, ini contoh mainframe tapi yang sudah modern ya. Nah, kita lihat. Jadi sistem komputernya itu
melibatkan peralatan elektronik yang besarnya bisa sampai seruangan kalau yang ini ya. Lebih lanjut ada lagi yang namanya personal computer atau PC. Ukurannya small powerful machine which were dedicated to single uses. Jadi kalau mainframe untuk melayani banyak orang, sedangkan personal computer atau PC itu cenderung untuk pengguna tunggal. Ini sampel contohnya ya. Ada semacam desktop kira-kira. Kalau sekarang mungkin bisa juga laptop atau notebook ya. Jadi dia didedikasikan untuk pengguna tunggal. Pada masa ini teknologi sudah lebih baik lagi sehingga mainframe yang besar tadi difokuskan untuk perusahaan, dan untuk orang-orang itu diciptakanlah personal komputer. Personal komputer sendiri juga memiliki kemampuan yang cukup handal saat ini, kecepatannya tambah bagus, kemudian ukurannya juga semakin beragam. Yang terbaru itu adalah ubiquitous computing. Ubiquitous computing disebut juga dengan pervasive computing as a vision of computer system to infuse the physical world and the human and social environment. Jadi dia computing yang melibatkan physical world and human and social environment. Ini contohnya ya. Bisa saja dia berupa proyektor, printer, AV capture, jam ya, player, removable memory, dan banyak lagi. Ada juga yang menyebutnya sebagai wearable devices atau gadget. Itu juga boleh ya. Sehingga personal komputer yang tadinya bentuknya relatif seragam, pada Ubicom dia sangat disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan tempat ia digunakan. Sekarang baru kita masuk ke ubiquitous computingnya ya. Ubiquitous computing product a hybrid of hardware, software, and services. Jadi kata Kuniavsky tahun 2010, tidak hanya hardware dan software saja, tapi ada servisnya ya. Lebih lanjut, Genko and Source menyebutkan bahwa ubiquitous computing disingkat UC kalau dia gunakan ya, walaupun ada juga yang menyingkat dengan Ubicom, juga disebut pervasive computing, and it's based on the integration between computer processing and common use object. Jadi integrasi dari pemrosesan computing dengan objek-objek yang sering kita gunakan ya. By means of very small microsystem whose presence we cannot detect or we are not interested to detect. Jadi ukurannya sangat kecil, baik yang bisa dideteksi ataupun tidak dideteksi. Jadi ubiquitous computing tetap melibatkan hardware, software, dan service daily life kita dengan melibatkan very small microsystem. Ini yang mencetuskan ubiquitous computing ya. The most profound technology are those that disappear. They weave themselves into a fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. Kata si Max Weiser ya. Dia merupakan menuliskannya di Scientific American katanya. Jadi teknologi itu justru yang dapat menghilang seolah-olah ya, dibayangkan seperti itu, dan bisa diinkludkan dalam aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita nggak sadar bahwa teknologi itu ada, tidak terpisahkan lagi dengan kita ya. Misalnya saat ini yang sudah terbukti itu smartphone ya. Orang mulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur itu buka smartphone-nya ya, ngecek lagi. Dan yang sudah juga menjadi tren misalnya wearable health band atau smart band ya. Itu dibenamkan ya microchipnya di dalam jam tangan contohnya.
Oke, selanjutnya the most performant technology adopted the Sphere dari Macworld 91. Kenapa dia sebut begitu? Karena pada akhir tahun 1980-an, computer was very apparent. Jadi komputer itu sangat nampak nyata, kelihatan ya. Nah, bagaimana katanya? How to make it sphere? Bagaimana melihat komputer yang tampak nyata tadi seolah-olah menghilang ya, atau tidak perlu nampak lagi ya? Nah, yang pertama, shrink and embed or distributed in the physical world. Shrink dikecilkan ya, dan kemudian di embed, dibenamkan atau didistribusikan ya ke apa? Dunia fisik. Artinya butuh alat-alat elektronik ya. Yang kedua, design interaction that don't demand our attention. Juga yang menarik perhatian adalah kata-kata interaction-nya, ya, perancangan interaction. Jadi tidak lagi secara kaku, misalnya kalau harus input menggunakan keyboard. Jadi dengan interaksi tertentu kita bisa menerima input melalui sensor sekarang ya, tanpa harus langsung diketikkan perintahnya. Nah, itu yang membuat ubiquitous computing tambah menjadikan computing itu disappear kira-kira ya dari Mark Weiser tadi. Oke, ini dari Teknopedia. Ubiquitous computing juga dianggap sebagai paradigma. Jadi setelah adanya internet, maka paradigma terbaru itu adalah paradigma Ubicom atau ubiquitous computing ya, which the processing information is linked with each activity or object as encountered. Ya. Involve detecting electronic devices, embedding microprocessor dan seterusnya. Devices that use ubiquitous computing have constant availability and are completely connected. Jadi kalau dia sudah terhubung, apalagi sekarang sudah ada Wi-Fi, sudah ada Bluetooth ya, constant availability, keberadaan jadi konstan dan completely connected, ya, terhubung secara sempurna. Kemudian ubiquitous computing fokus on apa? Learning by removing the complexity. Jadi tinggal plug in aja ya. Contohnya aja kalau sekarang ada wireless atau Bluetooth earphone, tidak perlu lagi pakai kabel, tidak perlu lagi pakai headset ya. Dia dengan Bluetooth dan Wi-Fi langsung otomatis connected ya dengan pair device-nya ya. Nah, kemudian juga increase efficiency. Nah, kalau kompleksitinya berhasil dihilangkan, otomatis efisiensinya meningkat. While using computing for different daily activity, untuk berbagai kegiatan hari-hari. Nah, ini banyak sekali ya. Mulai dari desktop, smartphone, PDA, TV, laptop, sensors, dan seterusnya ya. Bisa untuk museum, rumah, kampus, sekolah, enterprise, marketplace, hospital, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi ubiquitous itu sangat luas sekali dan menjadi tren ya. Nah, ini yang sejak tahun 2010 sampai sekarang yang masih umum itu misalnya PDA ya. Kalau sekarang sudah diganti dengan smartphone ya, PDA. Kemudian juga ada tablet, seperti ini ya. Kemudian ada juga laptop. Dan juga yang sudah stabil sekarang bermunculan misalnya apa, electronic dashboard. Entah itu dari mobil ya, itu sudah beragam sekali ya. Dan yang lain-lain. Okay, any computing technology that permits human interaction away from a single workstation. Nah, jadi itu juga apa? Away from a single workstation. Tidak ada lagi workstation yang mengendalikannya ya. Jadi dia tergantung pada dirinya sendiri ya, walaupun tetap ada kontrolnya juga ya. Nah, apa implikasinya dengan keberadaan away from single workstation tadi? Teknologi defining the interactive experience. Nah, gitu ya. Pengalaman interaktif yang berbeda. Yang kedua apalagi? Application of uses. Penggunaannya tergantung ya dari kebutuhan daily life-nya. Kalau untuk kitchen, dia akan menyesuaikan
interactivity dan penggunaannya untuk kitchen ya. Kalau untuk transportation ya. Nah, teori utama yang diangkat adalah apa? Theory of interaction. Nah, jadi itu yang sangat berkembang pesat ya. Dan itu pula yang membuat human computer interaction. Lanjut lagi nanti ada user interface dan user experience yang berkembang untuk tren teknologi ke depannya. Ubicom itu sangat terkait dengan wireless technology ya. Nah, ini ada sejumlah wireless technology yang terpakai untuk Ubicom atau perspective computing. Yang pertama adalah wireless data transmission. Yang kedua adalah teknologi Bluetooth. Kemudian yang ketiga wireless fidelity atau sangat populer kita panggil dengan Wi-Fi. Yang keempat ini masih menggunakan teknologi wireless yaitu infrared. Nah, terutama infrared data association (IRDA). Lanjut lagi ke home RF, dan yang juga cukup marak itu menggunakan radio frequency identification atau kalau disingkat RFID. Ubiquitous computing sangat tergantung dengan wireless technology ya. Wireless data transmission merupakan wireless communication untuk pertukaran data, takes place mainly with industrial, scientific, medical. Nah, pada ISM band itu pada kisaran 2.45 GHz ya. Nah, itu spektrumnya ya. Biasanya digunakan to give them robustness against interference. Jadi untuk memberikan kerobas bagi suatu produknya ya. Nah, ini sejumlah simbol-simbol wireless technology yang banyak ditemukan di pasaran. Ada teknologi yang namanya Bluetooth. Bluetooth is an industrial specification for exchanging data over short distance. Nah, jadi dia merupakan spesifikasi industri untuk pertukaran data pada jarak yang cukup singkat ya, pada kisaran 30 kaki atau sekitar 10 meter. Creating wireless personal area network. Nah, jadi dia membentuk istilahnya jaringan personal area wireless atau WPANS. Nah, ini ya, jadi Bluetooth itu bisa kita pakai logonya seperti ini ya, dia membentuk mirip seperti huruf B. Ini bisa untuk komputer, bisa untuk smartphone ya, bisa untuk peralatan-peralatan, laptop dan lain sebagainya ya. Nah, ini cukup sekarang sudah tren, misalnya wire headset ya. Kalau dulu kan headset ya yang besar pakai kabel, kemudian ukurannya lebih kecil, kabelnya dibuat seperti gantungan yang di leher itu ya. Nah, sekarang yang lebih canggih lagi, langsung aja ke ear-nya aja. Ada yang bilang earpod, earbud ya. Nah, dia langsung terhubung ke power bank dia sendiri dan ke misalnya ke laptop atau ke handphone, sehingga kita bisa mendengarkan suara dari laptop atau handphone tadi melalui teknologi Bluetooth itu. Selanjutnya adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity. Wi-Fi is currently the most used technology to implement wireless local area network katanya. Jadi Wi-Fi itu merupakan teknologi yang paling sering digunakan untuk mengimplementasikan wireless LAN ya, atau WLANs ya. Dia menggunakan IEEE 802.11x standar. Nah, ini sangat populer saat ini. Nah, biasanya ada alat ya. Bisa alatnya di desktop, bisa di dinding, atau bisa di langit-langit ruangan. Nah, ini untuk pemancar ya. Nah, atau bisa juga ini kalau kita perhatikan dalam satu ruangan. Nah, ini sudah full connected ya. Mulai
mulai dari printernya, komputernya, kemudian dia punya ada panel ke dinding ya, dan seterusnya. Jadi sudah full wireless untuk ruangan ini contohnya ya. Oke, selanjutnya adalah Infrared Data Association atau IDA. Secara singkat, infrarednya ya, teknologinya was designed to allow for simple short distance communication. Jadi dia lebih rendah lagi ya, simple short distance communication, atau jaraknya kalau di infrared itu pada kisaran kurang dari 1 meter. Jadi memang benar-benar didekatkan ya alatnya antara pemancar dan penerima. Ini spektrumnya, spektrum infrared di sini ya. Nah, contohnya sekarang kalau zaman pandemi itu yang sering kita lihat kalau mau masuk ruangan suka dia apa? Sensor suhu, tem istilahnya ya. Nah, kalau dulu kan suhu langsung pakai air raksa atau bisa juga dengan ditekan ya, disentuh ke badan. Nah, dengan teknologi infrared bisa ditembakkan ke area misalnya di tangan atau di kening ya, maka dia akan membaca suhunya dan tampil secara digital di alat termogannya ya, seperti ini ya. Nah, itu berbasis infrared. Oke, lanjut lagi adalah Home RF. Is a wireless technology designed for domestic. Nah, kalau kata-kata domestik berarti dia lebih besar lagi lebih panjang lagi dari infrared dan yang tadi ya. Maka dia pada cover range sekitar 30 meter application, atau kira-kira pada ruangan atau pada di rumah ya. Home RF is supported by big companies such as Motorola, Intel, and Compaq katanya. Jadi perusahaan-perusahaan ini mendukung berkembangnya Home RF ini ya. All of them are producers of digital communication devices for home application. Jadi dia memproduksi peralatan komunikasi digital untuk aplikasi-aplikasi di rumah. Nah, ini ya, misalnya ada jam tangan yang atau juga bisa untuk misalnya ini mesin cuci ya, untuk oven ya, dan lain sebagainya. Ini sampel aja ya. Kemudian yang juga banyak dipakai adalah RFID atau Radio Frequency Identification. RFID technology is a contactless identification that can read labels which hold data. Jadi dia merupakan teknologi contactless, pengidentifikasi secara contactless, membaca label, di mana label tersebut berisi data. Oke, ini simbolnya. Nah, ini contohnya. Nah, masih ada kan kalau di hotel misalnya atau di kantoran, orang kalau mau absen atau mau masuk atau mau mengakses ruangan tertentu menempelkan kartu tertentu ya. Nah, di kartunya itu sudah ada direkam ya, semacam chip yang berisi data, sehingga kalau datanya korek dia akan mendapatkan akses. Atau bisa juga pada saat scan misalnya ya, scan label pada barang untuk di gudang dan lain sebagainya. Selanjutnya kita perlu tahu juga agent based interfaces ya. Biasanya interface itu aslinya dalam bentuk perintah yang diberikan kepada komputer, yang paling klasik misalnya melalui command line ya. Jadi kita bisa ketikkan perintah yang menggunakan bahasa tertentu, entah itu bahasa pemrograman atau script. Nah, itu boleh diberikan ya untuk original interface. Kemudian dalam perkembangannya untuk berinteraksi kita juga bisa menggunakan direct manipulation, sehingga commands atau perintah perform on word representation. Perintah tadi akan beraksi itu berdasarkan representasi yang ada pada dunia nyata ya, ada action base-nya. Nah, tadi kalau menggunakan keyboard
diketik misalnya ya. Kemudian direct manipulation, contohnya pada screen kalau kita ingin misalnya pada mouse kita akan menggerakkan pointer ke arah kiri atau kanan, maka hasilnya juga kiri ke kanan. Seperti itu direct manipulation. Kemudian lebih canggih lagi, kalau kita ingin mendrawing ya pada screen, kita tinggal touch melalui finger kita, maka nanti dia akan menampilkan arahan atau pattern yang diinginkan. Agent return to language by instilling proactivity and intelligence in the common processors. Nah, yang lebih canggih lagi itu berupa agent. Nah, ya, mungkin kalau kalian di Yahoo kalau nggak salah yang agak klasik ya, itu dia sudah membuatkan avatarnya. Jadi kita itu akan direpresentasikan seperti agent apa. Nah, misalnya ada sejumlah tipe ya, kemudian ada warna, bentuk rambut, muka, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih canggih lagi di film Avatar, kalau kalian pernah lihat, benar-benar ada bentuk realnya ya. Bahkan itu langsung bisa berinteraksi. Apakah nanti mungkin Avatar itu juga akan masuk ke satu lagi sekarang yang terbaru misalnya Metaverse ya. Nah, itu juga lebih canggih lagi. Input juga dilakukan dengan cara yang berbeda. Kalau pada awalnya sangat didominasi dengan kita menekan tombol ya, misalnya on off ya, kemudian up and down, kemudian menekan touch yang ada pada keyboard itu yang klasik ya. Nah, sekarang input bisa dilakukan dengan berbagai macam atau mode ya. Nah, ini contohnya perhatikan capacity sensing on table. Ya, jadi ada ini semacam table yang dihubungkan dengan PC, kemudian PC itu memiliki suatu sensor, dan sensor tadi akan membaca ke bidang dari table ini, sehingga apabila kita meletakkan tangan dan lain sebagainya, dia akan menangkapnya dan menerjemahkannya ya. Misalnya kalau pada olahraga ya, kan ada line di kiri kanan depan belakang. Jadi kalau bolanya masih masuk dalam segi 4 itu artinya masuk, tetapi kalau dia di luar area artinya keluar. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga, nah ini contohnya pada PDA, dia juga menggunakan tetap sensor juga ya. Sekarang itu sudah dikembangkan jadi yang di smartphone ya. Dia membaca menggunakan apa? Bisa dengan infrared. Nah, ini untuk ring sensornya ya. Kemudian juga dia memiliki touch sensibility. Nah, ini ya. Nah, screen bezelnya, kemudian ada on-side and back-side devices. Kemudian baru sensorsnya ya, ada di dalam ini. Oke. Dia tetap menggunakan 2 aksis. Contohnya ya. Ubiquitous computing memang dari segi penelitian sudah sangat banyak perkembangannya ya. Tetapi yang ada di pasaran saat ini masih cukup terbatas dan didominasi oleh ini sampelnya adalah semacam smartband ya, smartwatch. Nah, itu bisa untuk daily activity ya, untuk office, atau bisa juga digunakan misalnya untuk kesehatan ya. Jadi menurut si Barfield, dia editing buku ya, computing device that is small and light. Jadi peralatan computing yang berukuran kecil dan ringan enough ya, to be worn on the one body without causing discomfort, yang cukup dipakai pada one's body, satu tubuh orang ya, tanpa menyebabkan ketidaknyamanan, itu katanya ya. Kemudian wearable computing constantly turn on, jadi dia cenderung hidup terus, and is often used to interact with the real world. Jadi berinteraksinya dengan dunia nyata through senses. Nah, contohnya kalau pada jam kesehatan ya, dia bisa menampilkan detak jantung ya, detak jantung real dari pemakainya, dan tentu saja dia bisa menampilkan jamnya ya, tanggalnya, kemudian temperatur.
Nah, ya, kemudian juga bahkan dilengkapi dengan misalnya dengan tingkat stres atau jumlah langkahnya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tergantung sistemnya ya. Information provided by wearable computer can be very context. Nah, sangat konteks ya. Jadi kalau untuk kesehatan dia berhubungan dengan data-data kesehatan. And locating sensitive. Juga memperhatikan lokasi, terutama kalau dia dikombinasikan dengan global positioning system atau GPS. Jadi bisa juga untuk kita melakukan tracking ya. Nah, jadi kalau pada anak-anak itu memang dibuat jam tangannya imut, lucu, dilengkapi dengan location sensitive atau ada teknologi GPS. Tujuannya apa? Kalau dia bermain dan mungkin tidak dekat dengan orang tuanya, bisa dideteksi dia sedang ada di mana. Kira-kira seperti itu ya. Dan tentu masih banyak contoh wearable computing yang lain. Ini yang saat ini sedang banyak satu tren dipakai ya. Selanjutnya adalah embedded computing ya. Menurut Wolf, embedded system is any computer that is a component in a larger system and that relies on its own microprocessors. Jadi katanya sistem yang tertanam itu adalah komputer apa aja yang that is a component in a larger system, yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan sangat tergantung pada microprosesornya. Nah, jadi kalau dibayangkan misalnya kita punya handphone, kemudian handphone kita isi dengan SIM card, ya. Nah, bayangkan bahwa SIM card itu adalah sebagai microprosesornya. Nah, seperti itulah kira-kira embedded computing ya. Ini ada varian dari ubiquitous computing. Sehingga alat-alat yang dibenamkan microprosesor tadi dia tergolong embedded computing. Ada contohnya ya. Yang pertama misalnya smart kitchen device. Nah, smart kitchen device itu kalau kita perhatikan, misalnya saja di kitchen kita ada diperhatikan ini ada yang untuk airnya ya, ada lampunya ya, ada ventnya, ada refrigeratornya ya, kemudian ada mesin cuci. Nah, masing-masing alat tadi dibenamkan microprosesor tersendiri. Ada yang mengontrol suhu refrigeratornya, ada yang mengontrol kecerahan lampunya, ada juga yang mengontrol kapan fan untuk blowernya hidup atau tidak, kemudian juga untuk airnya ya, sampai ke mesin cuci. Jadi ada alat-alat smart kitchen yang sudah mulai beroperasi ya. Yang kedua yang sangat banyak juga dipakai misalnya home entertainment devices. Jadi perangkat alat untuk home entertainment. Jadi kita perhatikan sekarang sudah banyak sekali misalnya smart television gitu ya. Kemudian ini apa smart untuk speakernya ya. Juga nanti dihubungkan misalnya di sini ada untuk lampu dan untuk bisa pemanas buatan ruangannya itu ya dengan efek api misalnya dan lain sebagainya. Juga pencerahan ruangan, kelembapan suhu juga bisa diatur sehingga untuk aktivitas entertainment di ruangan tertentu sangat nyaman sekali ya. Jadi ini contoh alternatif lain dari embedded computing yang ada di rumah ya. Bisa untuk kitchen dan bisa juga untuk home entertainment devices, dan tentu juga bisa diterapkan untuk yang lain-lain ya. Oke, setelah kita mempelajari beberapa materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka kita sampai ke kesimpulan ya. The ubiquitous computing atau Ubicom can be a wearable devices or embedded computing. Jadi dia bisa berupa peralatan yang dipakai atau sistem yang terbenam dan bekerja dengan menggunakan atau melibatkan teknologi wireless ya. Teknologi wireless itu bisa yang berupa misalnya Bluetooth, Wi-Fi, infrared, home RF atau RFID. Dan cenderung ubiquitous computing ini berbentuk gadget ya.
Jadi dia bisa dipakai dan bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan sangat nyaman. Nah, sekarang trennya ubiquitous computing sudah mulai marak ya, seperti misalnya penggunaan smart band ya, smart watch, smart kitchen, smart home theater, bahkan ada juga yang pakai Google Glass, sampai ke peralatan-peralatan kesehatan dan lain sebagainya. Oke, jadi kalian sudah mendapatkan insight ya. Nah, sekarang kita masuk ke assignment. Untuk assignment based on your team project. Nah, jadi diutamakan tetap berdasarkan tim tema project kalian jika memungkinkan ya. Diminta untuk menulis suatu laporan yang menggunakan contoh-contoh dari Ubicom. Nah, jadi kalau misalnya kalian ambil tema kuliner, kamu harus cari ya gadget apa yang terkait dengan dengan kuliner tadi. Kalau menggunakan transportation, nah kamu cari kira-kira gadget apa yang terkait dengan transportation, dan yang lain-lain juga ya. Jadi fokusnya pada gadgetnya ya. Setelah kamu buat presentation di PowerPoint misalnya, convert menjadi video based slide. Nah, jadi mulai belajar membuat laporan itu dalam bentuk video ya. Disimpan baik PowerPoint dan PowerPoint videonya itu dengan nama HCI. Nah, ini kode semester kalian, kelas berapa, ini kode tugasnya, jangan lupa dalam kurung Ubicom. Kemudian ditambahkan kode grupnya sama temanya apa ya. Seperti biasa di store di Cloud Repository. Kemudian setelah ada URL-nya, URL-nya itu yang akan disubmit ke tempat submission assignment terkait. References yang terkait untuk pertemuan kali ini, ada yang terkait dengan validasi data ya, kemudian ada yang terkait dengan programming, algoritma, research method, kemudian ada juga sosial medianya ya, computer tested ya, aplikasi mobile, virtual reality, HCI. Kemudian ini yang wearable computer tadi ya, kemudian prototyping, HCI, kemudian desainnya, behaviornya ya, display selection technique, kemudian pervasive system ya, touching typing dengan stylus, method of interaction, design of everyday thing. Kemudian juga user interface ya, interaction design, kemudian one point touch, kemudian user interface, research method. Nah, ini juga ada contoh misalnya Pokemon ya, tapi nanti di artificial virtual artificial ya, lebih masuk ke sana ya. Kemudian juga kalau Google Glass ada eye trackingnya, bisa juga web navigating ya, ada human vectors. Ini ada user center design, ubiquitous computing, user experience-nya, kemudian juga mouse flow. Ada bisa diuji dengan questionnaire disability ya, ada navigation-nya, ada interaction-nya. Kemudian smart device, interaction design ya, interface design. Kemudian juga ada programming language ya sebenarnya ya, interaction design-nya. Oke, kemudian ini ada juga contoh Flappy Bird ya yang cukup populer, HCI-nya.
kemudian user center design, kemudian user aspect, 3D manipulation, dan embedded system yang baru saja kita pelajari tadi ya. Oke, ini sekarang kita masuk untuk contoh Ubicom in Health ya. Ini cukup banyak sekarang dipakai. Nah, ini kira-kira bisa untuk pembelajaran ya. Kemudian juga dia dilengkapi dengan sejumlah ini untuk ngecek general check up-nya ya. Ini untuk ronsennya, monitornya, dan seterusnya ya. Juga yang di highlight misalnya Google Glass ya. Glass is a small lightweight wearable computer with transparent display for hands-free work. Nah, jadi Google ini sangat bagus sekali ya, dia menciptakan suatu alat yang kecil, ringan, bisa dipakai, dibenamkan alat komputer, tampilannya transparan dan tidak perlu dipegang atau hands-free work. Nah, kira-kira kalau kita lihat tampilan nampak depan seperti ini. Oke, di sini di bagian kanan ini ya ada chip terbenam, kemudian dia dilengkapi dengan kamera. Nah, ini ada panel ya dan glass. Oke, fiturnya dia membantu kita untuk stay fokus ya. Glass intuitively fits into your workflow and help you remain engaged and focus on a high-value work by removing distraction using voice command. Nah, ini catatan lagi ya. Jadi Google Glass juga sudah dilengkapi dengan voice recognition sehingga dapat kita beri perintah dengan using voice command. You can activate the right application for you at any time. Nah, jadi ada sejumlah aplikasi juga terendam ya dan kita bisa aktifkan juga. Improve accuracy, access training video, image annotated with instructions, or quality assurance checklist that help you get the job done safely, quickly, and to a high standards. Jadi dengan memakai Google Glass diklaim bisa meningkatkan tingkat akurasi pekerjaan seorang ya. Oke, lanjut lagi. Collaborative in real time. Glass can connect you with co-workers in an instant. Jadi apabila dalam tim kerja itu menggunakan Google Glass, maka bisa saling connect ya. Bringing expertise to right where you are. Invite others to see what you see. Nah, ini juga bagus sekali. Kadangkala kalau kita melihat sesuatu ya bagus menurut kita, belum tentu persepsi orangnya yang menangkap pesan kita by voice atau by message itu sama. Nah, tetapi dengan Google Glass dia bisa langsung melihat apa yang kita lihat through a live video stream. Berarti ada teknologi streaming, so you can collaborate and troubleshoot in real time. Ini sangat cocok sekali kalau misalnya untuk kepentingan troubleshooting ya. Misalnya ada bagian-bagian kerusakan di mana. Nah, sang top expertnya bisa saja di tempat yang berbeda, tetapi yang mengerjakannya bisa pada field yang kerusakan itu berada ya. Kemudian Google Glass simple to develop for ya, terutama yang version edition 2 runs on Android open source ya. Jadi kalau Android open source dia bisa secara fleksibel untuk dikembangkan ya. Excel at video and live streaming. Nah, ini juga dilengkapi dengan kamera sekitar 8 megapiksel. Kemudian work to stream clear point of view video from expert remote assistant over Wi-Fi. Jadi menggunakan kamera dan bisa point view-nya clear ya. Dan ada remote assistant dengan menggunakan wireless fidelity atau Wi-Fi ya. Kemudian improve CPU. Versi terbarunya itu diimprove dengan Qualcomm Snapdragon XR1
which allow for better performance and support for onboard computer vision and machine learning use case. Jadi sudah terhubung juga ini untuk kepentingan computer vision dan bahkan machine learning use case ya. Kalau tadi penampakannya dari depan, nah sekarang kita lihat dari atas ya. Nah, perhatikan, secara sederhana dia tetap adalah berbentuk kacamata biasa, tapi ini dilengkapi pada bagian kanan. Perhatikan, di sini ada sensor ya, kemudian dilengkapi dengan di bagian sini kemungkinan besar ada microprosesornya, kemudian di sini ada kameranya ya. Jadi tampilannya sudah modern sekali ya, dan sudah dilepas di pasaran.